Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para penggemar dan pecinta sinetron Takdir Cinta dimanapun Anda berada? Kembali lagi bersama Mimin guys, yang tentunya kali ini akan memberikan sedikit ulasan tentang sinetron Takdir Cinta yang kupilih, yang tentunya semakin seru serta menegangkan lagi untuk kita saksikan. Nah sahabat, setelah saling mencurahkan hati mereka satu sama lainnya di taman tersebut, akhirnya saat ini Jepri pun mengantarkan Novia ya guys. Dan saat itu juga terlihat jika Novia pun mengatakan jika hari ini adalah jadwal untuk dirinya memeriksakan kandungan, yang dimana saat itu akhirnya Jepri pun mengantarkan Novia untuk ke dokter kandungan ya, karena tidak mungkin Jepri pun harus meninggalkan Novia sendiri saja ke rumah sakit tersebut. Dan saat itu pun terlihat jika Novia pun masih begitu sangat khawatir dengan kondisi Jepri saat ini, karena lagi-lagi Novia pun mengatakan apakah Jepri pun bisa menyetir, apakah Jepri masih sanggup untuk mengendarai mobilnya tersebut. Begitu banyak sekali pertanyaan yang dilontarkan oleh Novia kepada Jepri, karena dirinya takut jika nantinya Jepri pun belum kuat ya guys. Namun saat itu Jepri pun mengatakan kepada Novia jika kini keadaannya sudah baik-baik saja, jadi Novia pun tidak perlu mengkhawatirkan dirinya. Dan bagi Jepri pun begitu sangat grogi karena sedari tadi Novia pun terus-menerus memandangi Jepri. Namun saat itu terlihat jika Novia pun tersenyum ya guys, ketika Jepri mengatakan jika dirinya grogi ketika dilihat oleh Novia, yang dimana saat ini Jepri pun tidak mau melewatkan momen-momen bersama dengan Novia ya guys. Apalagi saat ini dirinya pun akan mengantarkan Novia ke rumah sakit untuk cek kandungan. Dan saat itu juga terlihat jika Jepri pun benar-benar begitu sangat setia kepada Novia, dan dirinya pun ingin sekali segera mendampingi Novia. Namun terlihat jika Novia pun benar-benar begitu sangat merasa bahagia karena akhirnya dirinya pun bisa bersama lagi dengan Jepri. Namun setibanya di rumah sakit ya guys, terlihat jika Jepri pun begitu sangat gugup ketika dirinya pun menyaksikan Novia diperiksa oleh dokter. Dan saat itu juga ternyata Jepri pun diajak oleh suster masuk ke dalam ruangan Novia, karena saat itu suster itu pun mengira jika Jepri adalah suami dari Novia. Dan saat itu pun dokter yang memeriksa Novia pun mengatakan kepada suster kenapa suster itu pun mengajak Jepri masuk ke dalam. Suster itu pun mengatakan jika dirinya kasihan melihat Pak Jepri duduk sendiri di luar ruangan, sedangkan istrinya sedang diperiksa di dalam. Dan saat itu juga dokter tersebut pun langsung mengira jika Jepri adalah suami dari Novia. Dan saat itu Jepri pun hanya terdiam ya guys, dirinya pun tidak bisa mengatakan hal apapun ketika suster itu mengatakan jika Jepri adalah suami Novia. Dan begitu pun juga dengan Novia, dirinya pun sebenarnya merasa tidak enak ya guys, karena dokter tersebut mengatakan jika Jepri adalah suaminya. Dan terlihat jika Novia bersama dengan Jepri pun mereka saling memandangi satu sama lainnya ya ketika suster itu mengatakan hal demikian, yang pastinya mereka pun tidak bisa berkata hal apapun kepada suster tersebut, yang dimana saat itu Jepri pun hanya terdiam saja, begitupun juga dengan Novia. Dan kita pun doakan saja ya guys, semoga saja keduanya menjadi pasangan suami istri yang sah. Nah guys, kita geser ke adegan yang lainnya ya, yang dimana saat ini lagi-lagi hakim pun mendatangi Pak Asraf karena saat itu dirinya pun ingin memberikan handphone milik Novia. Dan saat itu juga dirinya berkali-kali mengatakan kepada Pak Asraf jika apakah bisa Novia melahirkan tanpa seorang suami. Namun saat itu terlihat jika Pak Asraf pun benar-benar tidak menyukai kehadiran hakim di situ ya guys, apalagi dirinya selalu bertanya-tanya tentang Novia, karena bagi Pak Asraf mereka berdua bersama dengan Bu Esti masih sanggup untuk menghidupi Novia tanpa bantuan dari hakim. Namun sepertinya pertanyaan hakim yang ditunjukkan kepada Pak Asraf tersebut memang sengaja ditujukan supaya mereka pun menjadi tergertak dan mereka pun terbuka hatinya supaya Novia pun segera menikah lagi. Namun sayangnya Pak Asraf pun tidak terpancing sama sekali dengan apa yang dikatakan oleh hakim, karena mereka bertiga pun sudah bertekad akan membesarkan anak itu tanpa seorang hakim. Namun saat itu hakim pun terus saja ya guys mengatakan kepada Pak Asraf pastinya Novia pun akan kesulitan jika nantinya melahirkan tanpa didampingi seorang suami.
Dan Pak Asraf pun benar-benar tidak ingin ya guys jika Hakim pun terus-menerus ikut campur urusan keluarganya. Dan saat itu juga Pak Asraf mengatakan jika memang nantinya Novia melahirkan tanpa didampingi seorang suami, maka dirinya mempunyai ibu yang selalu setia menunggu Novia. Dan jikalau nantinya mereka pun kesulitan karena Novia tidak ada suami yang mengantarkan, maka dirinya pun akan memanggil taksi untuk mengantarkan mereka ke rumah sakit. Jadi bagi Pak Asraf pun tidak begitu sulit ya guys menghadapi itu semua. Dan setelah mendengar jawaban dari Pak Asraf pun akhirnya Hakim pun terdiam, karena bagi Hakim sepertinya begitu sangat sulit ya untuk memasuki keluarga Novia kembali, apalagi meyakinkan Pak Asraf bersama dengan Bu Esti supaya dirinya pun kembali lagi bersama dengan Novia. Nah, kita geser ke adegan yang lainnya ya, yang dimana saat ini sepertinya Jonathan pun mengajak Naimah untuk dinner bersama di sebuah kafe. Dan terlihat saat itu Naimah pun langsung mengatakan jika dirinya pun akan datang dan menemui Jonathan, yang sepertinya saat itu Jo pun benar-benar merasa bahagia ya guys setelah dirinya pun mengajak Naimah untuk dinner nanti malam. Yang dimana sepertinya saat ini Naimah pun benar-benar begitu sangat senang ya, karena Jo pun akhirnya bisa berubah. Dan begitu pun juga dengan Jo, akhirnya dirinya pun bisa menemukan wanita yang bisa membuatnya pun merasa nyaman dan juga bahagia. Walaupun berat bagi Jonathan untuk melepaskan Tami, namun saat itu pun dirinya selalu teringat perkataan dari Naimah ya, yang mengatakan jika dirinya bisa hidup tanpa Tami, dan Jonathan pun harus membiasakan diri tanpa tergantung kepada Tami. Yang dimana akhirnya kini Jo pun membuktikan omongan dari Naimah tersebut, dan dirinya pun kini perlahan-lahan dirinya bisa meninggalkan Tami. Walaupun sebenarnya Tami pun merasa begitu sangat menyesal karena dirinya telah menyuruh Jo untuk pergi dari kehidupannya. Yang dimana saat ini sepertinya Jo pun benar-benar merasa happy setelah dirinya pun perlahan-lahan belajar untuk melupakan wanita yang sangat dicintainya, yaitu Tami. Namun kini dirinya pun menemukan wanita yang begitu sangat bisa membuatnya pun merasa lebih nyaman. Dan sepertinya Jo pun saat ini dirinya mulai lebih bisa terbuka lagi kepada Naimah, karena dirinya kini mulai terbebas ya guys. Tidak seperti dulu ketika dirinya masih saja bucin terhadap Tami, karena dirinya selalu saja merasakan sakit hati, yang dimana Tami pun lebih memihak kepada orang lain tanpa memikirkan perasaan yang dirasakan oleh Jonathan saat itu. Namun setidaknya kini dirinya pun perlahan-lahan, walaupun sulit, kini dirinya sudah bisa melupakan Tami, dan kini dirinya lebih merasa nyaman bersama dengan Naimah, wanita yang begitu sangat baik hati dan juga periang. Nah sahabat, untuk kalian yang semakin penasaran, jangan lupa saksikan terus ya sinetron Takdir Cinta yang Kupilih, yang tentunya semakin seru serta menegangkan lagi untuk kita saksikan. Serta jangan lupa pantengin terus di channel Mimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.